Saya memastikan bukan menjadi pandemi. Cuaca ekstrim kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Panas menyengat mencapai lebih dari 35 derajat Celcius dengan cepat berganti dengan hujan deras disertai angin kencang. Perubahan cuaca yang drastis ini bukan hanya berdampak pada aktivitas warga, tapi juga kesehatan dan keselamatan di berbagai daerah. Cuaca semakin sulit ditebak. Siang terasa membakar, malam disambut hujan deras. Perubahan ekstrim membuat aktivitas harian sangat terganggu, terutama bagi warga yang bekerja di luar ruangan. Kerasa banget, saya kemarin di Bekasi itu sampai udara di sana kerasa di atas 39 derajat lah. Saya lihat di weather di HP saya itu padahal cuma 36 derajat di sana. Tapi memang ini sudah sangat panas sekali. Kita jarang-jarang sampai 36 derajat di Indonesia gitu. Benar-benar panas ya. Ini memang 4 hari 1 minggu terakhir ya, terus naik motor apalagi nggak karuan panasnya. Aduh, panas banget belakangan ini. Kayak dari minggu kemarin sih. Terus jadi gampang sakit, terus segala macam deh ininya. Kemarin aku sempat radang, cuma langsung suntik vitamin, itu better sih. Emang akhirnya panas banget sih ya, terus udah gitu aku jadi kayak males keluar juga sih karena cuacanya yang kayak gini. 2 minggu lalu aku sempat sakit meriang dan kayak nggak enak tenggorokan gitu sih Kak, jadi paling banyak minum aja sih. Di balik teriknya sinar matahari, tubuh manusia dipaksa bekerja lebih keras, dehidrasi, kelelahan, bahkan sejumlah gangguan kesehatan lain mengintai kelompok rentan. Namun menurut BMKG, cuaca panas yang terik dan menyengat sebenarnya masih dalam kategori normal. Fenomena panas seperti yang terjadi saat ini umumnya terjadi 2 kali karena memang di ekuator itu 2 kali dilewati oleh gerak semu matahari, dan beberapa penyebab kenapa akhir-akhir ini terjadi suhu yang panas dan terik. Yang pertama adalah tadi sudah disebutkan adanya gerak semu matahari yang saat ini berada di dekat selatan ekuator. Kemudian di masa transisi ini berkurangnya tutupan awan ini juga menyebabkan sinar matahari yang terik, ditambah lagi kelembapan wilayah Indonesia yang tinggi. Hal ini menyebabkan tidak hanya panas saja yang dirasakan, tapi gerah. Seperti itu Mas Mario. Dan ini sebetulnya adalah kondisi yang normal terjadi. Di balik cuaca terik, sejumlah keluhan kesehatan mulai dirasakan. Terbukti dengan temuan lonjakan pasien yang terjangkit infeksi saluran pernafasan akut. Flu, batuk, seperti itu juga bagian dari akibat dari perubahan lingkungan tadi ya, yang menyebabkan virusnya lagi mudah berkembang. Walaupun cuacanya panas, tapi kan sering hujan juga ya, jadi perubahan di malam hari ya? Ya, kalau kita rasa mungkin sebagai masyarakat awam ya, kita merasakan ada hujan seringnya malam hari, tapi siangnya panas terik, dan itu tentu tadi ya membuat penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh lingkungan menjadi lebih mudah untuk terjadi fluktuasi penyakit. Di wilayah DKI Jakarta saja, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat. Sejak Juli hingga Oktober 2025 mencapai 1.966.308 kasus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang, tak hanya kasus ISPA, namun ia juga menerima sejumlah kasus dengan gejala mirip COVID-19. Namun Pramono memastikan kasus di Jakarta tidak masuk dalam klasifikasi pandemi. Kalau di Jakarta, saya memastikan bukan menjadi pandemi. Memang ada 1-2 dan sekarang ini COVID seperti flu. Dan beberapa memang akhirnya ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit, dan mereka segera bisa disembuhkan. Jadi bukan seperti yang COVID ketika yang seperti yang lalu. Sekarang ini sudah seperti flu dan memang beberapa terjadi. Selain Jakarta, keluhan warga di Badung, Bali juga merasakan sakit akibat kondisi cuaca panas ekstrim. Terbukti dengan temuan lonjakan pasien yang terjangkit infeksi saluran pernafasan akut.
Rumah Sakit Daerah Mangusada mencatat sepanjang Januari hingga September 2025 terdapat 160 kasus ISPA yang dirawat inap dan per 22 Oktober jumlah tersebut meningkat menjadi 179. Pengaruh iklim ya yang begitu ekstrim ya, seperti kita lihat di media massa dan kenyataannya ya, bahwa sekarang memang kasus infeksi saluran pernapasan atas dan bawah memang meningkat ya. Dari data terakhir 10 penyakit terbanyak yaitu ada namanya pneumonia unspesifik, itu jumlahnya sekitar 109 ya. Kalau rawat inapnya kemarin 45 dari 160 kasus yang dirawat inap ya. Kemudian kalau dari rawat jalannya 179 total ya, dari penyakit yang terbanyak yang kita temukan kemarin ya. Tidak hanya masalah gangguan pernapasan, cuaca panas ekstrim berdampak pada imun anak-anak yang menurun sehingga mudah terserang penyakit. Sejumlah anak juga terkena penyakit campak yang ditandai dengan panas badan dan muncul bintik-bintik merah pada tubuh. Kondisi ini meningkat akibat virus yang disebabkan perubahan cuaca. Ketika siang, panas begitu terik. Di malam hari, cuaca mendadak berubah muram. Hujan deras datang tiba-tiba. Rabu 22 Oktober 2025, hujan deras tiba-tiba mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya, membuat sejumlah ruas jalan terendam air dengan ketinggian 20 hingga 50 cm. Kendaraan bermotor yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Arus lalu lintas pun terpaksa dialihkan. BMKG memprediksi perubahan cuaca dari panas ke hujan masih mungkin terjadi hingga beberapa hari ke depan. Namun, di tengah sengatan cuaca panas ekstrim, turunnya hujan seolah dianggap bisa meredakan suhu. Tapi kabar tak mengenakan datang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang menyebut hujan ternyata justru bikin was-was, khususnya bagi warga Jakarta. Karena ditemukan adanya partikel mikroplastik berukuran sangat kecil yang bersifat toksik di dalam air hujan. Dari sampel penelitian BRIN, butiran hujan di utara Jakarta mengandung mikroplastik. Bentuknya fiber atau yang memang bentuknya itu benang, atau dan yang kedua adalah bentuknya fragmen atau bentuknya seperti pecahan gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, karena kami memantau selama per bulan dalam waktu 12 bulan, memang musim hujan itu cenderung mikroplastiknya lebih tinggi daripada musim kemarau. Karena apa? Karena musim hujan itu kan hujan itu kan berfungsi untuk salah satunya membersihkan yang ada di udara ya. Jadi partikulat yang ada di atmosfer itu termasuk debu, gas, termasuk dalam hal ini mikroplastik, dia akan turun lagi ke bawah. Keberadaan mikroplastik ini berbahaya karena bentuknya sulit dideteksi. Ia dapat dengan mudah masuk ke tubuh manusia melalui udara yang dihirup, makanan, dan air minum. Partikel super kecil ini kemudian bisa menyusup ke dalam berbagai organ penting seperti hati, ginjal, paru-paru, dan masuk ke dalam aliran darah. Hal ini bisa memicu gangguan kesehatan seperti peradangan kronis. Bahkan efek radikal bebas bisa memiliki efek jangka panjang seperti degeneratif dan bisa berujung pada kerusakan jaringan. Mikroplastik, ancaman tak kasat mata, disebut para peneliti karena ulah manusia yang mengonsumsi plastik tanpa kendali. Setiap kantong plastik yang dibuang sembarangan, setiap limbah yang tak diurus dengan benar, jadi jejak kelalaian yang dibiarkan menumpuk bertahun-tahun. Kini dampaknya tak hanya pada kesehatan, namun ekosistem air dan tanah terancam. Tim Liputan, Kompas TV. Jelang FIFA Matchday bulan depan, kursi pelatih Timnas Indonesia masih kosong. Apakah PSSI kesulitan mencari pengganti Patrick Kluivert? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998. Tapi kalau kita breakdown lagi, kita akan menemukan data yang mengejutkan bahwa proporsi setengah menganggur Indonesia justru mengalami peningkatan.
Dan sambil menunggu kesempatan kerja, pemerintah hadir memberikan kesempatan untuk magang. Rosi, pukul 1